Mitologi Tiongkok adalah kumpulan sejarah, cerita rakyat, ritual, fabel, dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam tradisi orang Tiongkok. Mitologi ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan tradisional Tionghoa. Seperti halnya mitologi Yunani atau mitologi Nordik yang kaya akan mitos. Sebagian orang percaya isi mitologi Tiongkok adalah catatan sejarah yang nyata. Para sejarawan menduga mitologi Tiongkok sudah ada pada abad ke-12 sebelum Masehi. Mitos dan legenda disampaikan turun-temurun secara lisan. Di video kali ini, admin Bocil akan mempersembahkan 10 makhluk mitologi Tiongkok yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Di urutan pertama ada Pixiu. Pixiu digambarkan dengan sosok singa bersayap, dikenal juga sebagai Chimera versi Tiongkok. Diceritakan siluman ini direkrut oleh Arsene Wenger untuk bermain di Arsenal. Diceritakan siluman ini direkrut oleh Kaisar Kuning sebagai unit spesial yang mengalahkan berbagai hewan buas lainnya. Pixiu dikutuk tidak memiliki anus dan tidak bisa buang air karena pernah buang air di lantai, sehingga sang kaisar harus menyegel anusnya untuk menghukumnya. Di urutan kedua ada Sun Wukong. Makhluk mitologi ini adalah makhluk mitologi paling terkenal dari Tiongkok. Mulai dari anak-anak, semua pasti sudah mengetahui tentang makhluk mitologi yang satu ini. Berawal mula sebagai monyet yang nakal hingga menyebabkan kegemparan di langit. Sun Wukong dihukum oleh Buddha dan diharuskan menemani biksu Xuanzang ke barat untuk mengambil kitab suci. Baize, namanya bisa diartikan lagi sebagai rawa putih. Sekali lagi, bentuknya adalah singa putih yang memiliki tanduk dengan mata tambahan di muka dan punggungnya. Digambarkan sebagai makhluk yang pintar. Baize hidup di Gunung Quinlan. Legendanya mengatakan Baize bertemu dengan Kaisar Kuning dan memberikan info bagaimana cara menaklukkan siluman-siluman lainnya. Di urutan keempat ada Qilin. Di Jepang, Qilin dikenal sebagai Kirin. Dengan tubuhnya yang mirip kijang namun berkepala singa, siluman ini memiliki mitos akan menyertai para pemimpin besar. Walaupun tampak mengerikan dan buas, namun Qilin hanya menyerang mereka yang berkelakuan buruk karena mereka menandakan keadilan sejati. Di urutan kelima, Xiezi. Orang-orang mendeskripsikannya sebagai monster gabungan naga dan unicorn. Jadi hasil kawin silang antara naga dan unicorn. Jadinya ya ini, makhluk ini tolol banget anjing. Dia dikenal sebagai siluman yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, mereka yang mendapatkan lambang Xiezi dikenal sebagai orang yang jujur dan tulus. Yang keenam, Hou. Hou adalah anak dari Raja Naga. Kesukaannya untuk mengamati membuatnya ditugasi untuk menjaga dan memperhatikan Kaisar Tiongkok dalam tiap gerakan. Jika sang kaisar meninggalkan kerajaannya dalam waktu yang lama, Hou akan berteriak dengan suara yang lantang. Bahkan jika sang kaisar bermalas-malasan, Hou akan meneriaki kaisar untuk bekerja. Jadi kerjanya itu kayak mandor anjing. Gak sopan banget gitu. Yang ketujuh, Tauti. Monster serakah yang suka makan. Ya, Tauti. Dia akan memakan apa saja yang dilihatnya. Bahkan itu termasuk tubuhnya sendiri. Karena itu, penggambaran tubuhnya hanyalah kepala besar dan mulut besar. 8. Niutou. Si kepala sapi dan kuda. Mereka adalah penjaga dunia roh. Mereka tidak akan membiarkan roh keluar masuk dua dunia seenak jidat. Dikatakan, mereka yang meninggal akan melihat Niutou sebagai makhluk pertama yang dilihat di dunia sana. Ya, dunia sana, dunia hayalan. Sebentar kan. Cari dulu ininya. Informasinya ini goblek banget ini wifi-nya. Aduh lemot gimana nih? Coba kita lihat di Kaskus aja lah. Cancuk emang. 9. Kui. Kui adalah makhluk yang tinggal di Gunung Liubo di Laut Timur Cina. Makhluk ini terlihat seperti kerbau tetapi hanya memiliki satu kaki. Gimana anjing? Ketika badai datang, badan dari makhluk ini akan bersinar seperti sinar matahari. Wow. 10. Bifang.
Bifang adalah burung mistis dalam mitologi Cina yang menyerupai bangau. Bukan bango ya anjing. Memiliki tanda merah dengan latar belakang hijau. Memiliki paruh putih dan hanya satu kaki. Suara nyanyiannya terdengar seperti namanya, dan apabila manusia melihatnya, maka itu adalah pertanda akan terjadi kebakaran di kota. Gue jadi ngeri anjing.